Ya, pemerintah sepakat transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat. Ini sebagai kesepakatan tarif dagang Indonesia-Amerika Serikat. Namun kesepakatan kedua negara justru menuai polemik di dalam negeri. Lantas, seberapa bahaya kesepakatan pertukaran data pribadi ini dan apakah pemerintah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Konstitusi? Untuk itu kami akan bahasnya bersama pakar keamanan cyber Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi atau CISREK, Pratama Persada. Terima kasih Pak Pratama Persada sudah bergabung bersama Jawa Pos TV. Apa kabar Pak Pratama? Baik Mbak Ratih, Mas David. Ya Pak Pratama, sebenarnya apa yang menjadi alasan Amerika Serikat sendiri ingin mengolah data pribadi WNI? Ya, jadi kan mereka ini kan pengen mendapatkan sesuatu yang banyak dari Indonesia. Salah satunya adalah akses bebas hambatan untuk layanan digital dan teknologi yang berasal dari perusahaan-perusahaan di Amerika, begitu. Artinya ketika mereka nanti akan memasukkan banyak investasi perusahaan ke Indonesia dan perusahaan itu antara lain adalah perusahaan yang melayani data, begitu, tentu akan ada transfer data, perpindahan data dari negara kita ke Amerika. Kenapa? Karena yang melayani itu adalah perusahaan di Amerika, begitu. Nah, Amerika nggak mau mengalami kejadian seperti ketika mereka berbisnis di Eropa. Kenapa? Karena di Eropa ketika mereka tidak compliance dengan undang-undang perlindungan data Eropa, mereka kena dendanya luar biasa besarnya gitu. Contohnya Facebook, dia kena denda sampai 400 juta US dollar gitu. Kemudian ada perusahaan-perusahaan lain yang juga kena banyak ketika mereka ditengarai menyalahgunakan data pribadi masyarakat Eropa. Nah, Amerika itu nggak mau ada kejadian seperti ada di Eropa. Oleh karena itu mereka minta agar minta kepastian regulasi, begitu. Bagaimana ketika nanti perusahaan-perusahaan Amerika nyari duit di Indonesia gitu. Jadi yang sekarang ini kita dengar di media sosial dan lain-lain itu sebenarnya terlalu berlebihan bahwa Indonesia akan memberikan semua data pribadi kita kepada Amerika gitu. Kita akan memberikan semua data KTP, data apapun kesehatan ke Amerika. Nggak kayak gitu gitu. Bukan seperti itu gitu. Tetapi data-data yang nanti ditransmisikan ke Amerika gitu atau ditransfer ke Amerika karena kita menggunakan perusahaan Amerika yang sekarang sebenarnya kita juga sudah menggunakan. Contohnya misalkan kita menggunakan Instagram, kita menggunakan Google, kita menggunakan Microsoft, kita menggunakan Amazon, itu semuanya di negara mereka, cuma kita nggak terlalu sadar aja gitu. Nah, ketika data kita itu nanti dimanfaatkan oleh mereka gitu, kalau misalkan mereka mau curang gitu, sekarang ini kita nggak bisa nuntut apa-apa. Karena apa? Karena regulasi kita masih belum kuat. Contohnya misalkan tahun 2016 pernah tuh ada 1 juta lebih data Facebook orang Indonesia dipakai oleh Cambridge Analytica gitu, kemudian digunakan secara ilegal untuk campaign saat itu pemenangan Donald Trump. Kita tahu dipakai data kita gitu, tetapi kita nggak bisa nuntut apa-apa. Kenapa? Karena kita belum punya regulasi peraturan yang bisa menjerat perusahaan-perusahaan di Amerika gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini ada sisi baiknya juga bahwa Indonesia harus prepare, Indonesia harus segera mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi ini dengan benar. Bagaimana dengan benar? Ya segera dibuat aturan turunannya secara teknis gitu. Kemudian segera dibuat Badan Pelindungan Data Pribadi atau lembaga otoritas pengawasan pelindungan data pribadi gitu. Yang itu sebenarnya adalah amanah undang-undang. Yang Pak Presiden itu harus membuat itu sebenarnya sebelum tanggal 17 Oktober 2024. Tapi sampai sekarang belum ada. Nah, dengan adanya perjanjian ini, kita tentu nggak ingin kalau perusahaan Amerika kemudian menggunakan punya klien orang Indonesia, misalkan mereka nanti punya e-commerce, mereka punya bisnis-bisnis yang membuat kita terpaksa harus nyimpen data kita ke tempat mereka gitu, yang kita nanti nggak bisa melindungi data kita gitu. Jadi tetap Mbak Ratih gitu bahwa kita ketika mentransfer data pribadi masyarakat Indonesia ke Amerika tetap harus terlindungi gitu. Dan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi ini di pasal 56. Boleh kita mentransfer data kita ke luar negeri, tetapi dengan pengamanan yang sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Standarnya apa? Ya standar yang nanti akan dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara, kemudian akan diterapkan oleh Badan Pelindungan Data Pribadi ini. Kalau badannya ini belum ada, ya nggak akan bisa diterapkan undang-undang ini gitu, karena sesuai dengan amanah undang-undang PDP ini nanti yang melakukan penyelidikan, kemudian penyidikan, penegakan hukum, negosiasi dan lain-lain, membuat aturan
itu adalah Badan Pelindungan Data Pribadi. Begitu, Mbak. Ya Pak, dengan adanya pertukaran data ini, apakah Indonesia akan kehilangan kedaulatan data atau data sovereignty dengan kesepakatan seperti ini, Pak? No, 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 salah itu. Bukan. Bukan, ya kalau kita menyerahkan habis-habis tentu kita akan nggak berdaulat, tapi ya nggak mungkin lah Pak Presiden begitu bikin perjanjian, kemudian kita mau memberikan semua data kita kepada Amerika, nggak kayak gitu. Tetap ketika ada transfer data, kita tetap harus melindungi data milik masyarakat Indonesia. Mas David, sebenarnya sekarang ini ketika masyarakat kita menggunakan media sosial, menggunakan Instagram misalkan, menggunakan Facebook, menggunakan X, menggunakan TikTok dan lain-lain, memang datanya disimpan di mana? Emang di Indonesia? Enggak. Datanya ada di luar negeri, entah di Amerika, entah di Meksiko, entah di Brasil, entah di Cina gitu. Yang kita nggak bisa ngontrol data tersebut. Kita nggak bisa ngontrol perusahaan tersebut gitu. Ketika data kita ini disalahgunakan oleh mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kita tidak memiliki perjanjian resiprokal dengan mereka gitu, sehingga kita nggak bisa nuntut mereka. Oleh karena itu sebenarnya ini bukan berarti bahwa kita menyerahkan data kita ke sana, enggak. Tetapi ketika nanti kita terpaksa harus menyimpan data masyarakat Indonesia di perusahaan-perusahaan penyedia layanan yang ada di Amerika gitu, itu ada regulasi yang bisa menjamin keamanan data kita gitu. Jadi tetap mereka nggak boleh juga tuh macam-macam dengan data pribadi masyarakat Indonesia, nggak boleh menggunakan untuk iklan, nggak boleh menggunakan dijual dan lain-lain begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar kuat ya kita mau semua sistem aplikasi dan layanan data itu ada di Indonesia gitu, sehingga semua servernya ada di Indonesia gitu, misalkan Cina gitu. Ya, tapi kan kita belum sampai ke sana gitu. Masa iya kita nggak akan menggunakan layanannya Meta gitu, yang di situ ada WhatsApp, di situ ada Instagram, di situ ada Facebook dan lain-lain. Emang bisa kita nggak menggunakan itu gitu? Atau misalkan bisa nggak kita nggak usah menggunakan apa namanya X gitu? Atau kita nggak usah menggunakan layanan Google, nggak usah pakai Gmail, nggak usah pakai Google Cloud dan lain-lain begitu? Bisa nggak gitu? Nah, kalaupun kita bisa, alternatifnya pakai apa? Ada nggak di negara kita yang membuat layanan gratis gitu, yang seperti yang mereka tawarkan? Gitu. Nah, ini sebenarnya PR untuk kita. Kalau kita mau berdaulat benar, ya kita bikin, kita mau mandiri begitu. Sehingga hal-hal seperti ini nggak akan terjadi gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita masih menggunakan perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika gitu. Dan Amerika ini maunya mereka akses bebas hambatan, tol gitu, untuk layanan digital dan teknologi Amerika Serikat yang akan mencari duit di Indonesia gitu. Tapi kan kita nggak bodoh-bodoh amat juga gitu. Ya jangan kita dibodohi kemudian kita menggunakan semua teknologi Amerika gitu untuk melayani masyarakat Indonesia, nggak kayak gitu juga gitu. Dan tidak mungkin juga gitu pemerintah gitu terang-terangan memberikan data pribadi masyarakat kita itu ke negara lain gitu, ke negara manapun gitu. Karena ini adalah kedaulatan gitu. Karena kalau misalkan ini sudah diberikan dengan cuma-cuma gitu ya selama jalan gitu. Nah, oleh karena itu kenapa ada teknologi yang bernama enkripsi atau penyandian gitu. Apa ini teknologinya? Yaitu dia melakukan pengamanan data sehingga sebelum data itu disimpan, data itu dienkrip dulu, disandi dulu gitu. Bentuknya acak. Sehingga ketika data ini disimpan di luar negeri gitu, yang punya server pun dia nggak akan bisa buka sebenarnya ketika mereka nggak punya kuncinya. Hanya kita yang bisa buka. Nah, teknologi-teknologi seperti itu yang nanti harus kita kembangkan. Mungkin untuk infrastruktur ya kita bikin server cloud kayak Google, kemudian kayak Meta dan lain-lain mungkin kita agak susah gitu. Tapi untuk sistem security keamanan kita ini nggak kalah. Kita punya Badan Siber dan Sandi Negara. Kita ini bisa memiliki sistem keamanan yang sangat kuat gitu yang bisa kita bandingkan dengan sistem keamanan yang ada di negara manapun. Oleh karena itu perjanjian dagang ini sebenarnya menjadi alert gitu untuk negara kita bahwa Pak Presiden sudah terlanjur nih tanda tangan gitu. Oleh karena itu kita harus prepare gitu untuk membuat langkah-langkah pengamanan data masyarakat Indonesia gitu. Dan kalau menurut saya nanti pemerintah kita harus melakukan negosiasi ulang gitu untuk apa? Untuk
mengecualikan gitu data-data milik pemerintah, data-data milik militer, data-data milik intelijen dan lain-lain begitu, dan itu pasti bisa dibicarakan dengan baik. Gitu. Oke, Pak Pratama, di balik kekhawatiran masyarakat ini nih terkait data pribadi ini, apakah Anda melihatnya ada keuntungan yang bisa diambil oleh Indonesia dalam kesepakatan ini? Kalau untungnya sih sebenarnya kalau kita bisa mengatur dengan baik, kalau misalkan terjadi apa-apa dengan data masyarakat Indonesia ya, kita bisa nuntut perusahaan Amerika tersebut gitu. Contohnya misalkan di Eropa itu mereka punya undang-undang pelindungan data pribadi namanya GDPR, General Data Protection Regulation gitu. Yang itu kalau ada satu orang saja masyarakat Eropa datanya disalahgunakan oleh perusahaan manapun di seluruh dunia, mereka bisa menuntut sampai maksimal 20 juta dolar, 20 juta euro per orang gitu. Nah, di Indonesia undang-undang PDP ini sebenarnya juga sudah cukup lumayan nih ancaman hukumannya nih. Kalau ada yang sembarangan memanfaatkan data masyarakat kita secara ilegal, ancaman hukumannya itu bisa sampai 6 tahun penjara gitu, denda sampai 6 miliar. Untuk corporate perusahaan kalau menyalahgunakan data pribadi bisa kena denda 2% dari total revenue tahun terakhir. Gede itu. Bahkan kalau terindikasi ada pidana bisa kena 10 kali lipatnya. Nah, ini yang nanti akan melindungi masyarakat kita. Kalau sekarang kan enggak. Data kita ini dipakai sembarangan orang, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga apa? Kita diteleponin kartu kredit, kita diteleponin kartu tanpa pinjaman tanpa agunan, kita diteleponin bandar judi, kita diteleponin agen pinjol ilegal. Semua data kita dipakai dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Nah, dengan adanya perjanjian dagang ini, sehingga pemerintah kita nanti akan segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi, segera menyelesaikan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ini nanti akan membuat iklim keamanan data ini menjadi semakin bagus, sehingga nanti nggak ada yang boleh lagi sembarangan, sewenang-wenang gitu menyimpan data masyarakat kita tanpa pengamanan yang maksimal. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Pratama Persada, pakar keamanan cyber, Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi atau CISREC. Sekali lagi terima kasih Pak, sampai jumpa kembali.